lebih bersuka cita pada minggu pagi ini. Tuhan memberikan kepada kita nafas kehidupan, udara yang segar. Pada saat ini walaupun kita beribadah dari rumah, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu di minggu pagi ini. Adik-adik, Tuhan sangat rindu untuk adik-adik sungguh-sungguh mau memuji Tuhan dan mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, semuanya kita akan menyanyi. Semua kita berdiri, kita menyanyi dengan semangat. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui YouTube. Kiranya kami duduk manis mendengarkan firman-Mu supaya kami jadi anak yang baik, yang dengar-dengaran Tuhan, juga dengar-dengaran kedua orang tua kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan setiap hari menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Kami siap duduk manis untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa.
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Cerita firman Tuhan minggu ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 19, yaitu dengan tema Tuhan berbelas kasihan. Kita akan belajar seorang tokoh bernama Naaman. Nah, adik-adik, siapa itu Naaman? Naaman adalah seorang panglima pasukan dari tentara Aram. Sebagai seorang panglima raja, dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya. Dan Naaman ini sangat disayangi oleh tuannya, sebab dia telah memberikan banyak kemenangan kepada orang Aram. Tetapi hal yang sangat menyedihkan adik-adik, Naaman harus menderita saat penyakit yang seringkali ditakuti oleh orang, yaitu sakit kusta. Adik-adik tahu apa itu sakit kusta? Sakit kusta adalah satu jenis penyakit kulit. Kulitnya itu kemerahan, gatal, terus kaki dan tangannya akan merasa lemas. Dan penyakit ini sangat mengganggu dan bahkan bisa mengakibatkan hal yang kalau dilihat banyak orang, satu hal yang menjijikan, satu hal yang ditakuti. Dan pasti Naaman sangat terganggu dengan penyakit ini, karena dia tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Nah, adik-adik bayangkan kalau kita lagi sakit, itu sakit batuk, sakit pilek, atau mungkin kita demam, menggigil, sakit perut, pasti kita merasa tidak nyaman. Kita tidak bisa beristirahat dengan tenang, kita tidak bisa bermain, tidak bisa belajar dengan baik, dan itu pasti mengganggu kita. Nah, Naaman dengan penyakit kusta yang ia alami, pasti hatinya menjadi resah. Tetapi ada satu kabar gembira yang ia dapati ketika dia mendengar dari seorang pelayan wanita bahwa mengatakan
bahwa ada seorang nabi di Samaria bernama Nabi Elisa yang pernah menyembuhkan tuannya. Nah, setelah itu Naaman pergi untuk menjumpai Elisa. Sampai di sana dia berjumpa dengan Elisa dan Elisa mengatakan, kamu harus pergi ke sungai Yordan dan kamu membenamkan tubuhmu sebanyak 7 kali. Tetapi Naaman ketika mendengar hal itu, Naaman sepertinya tidak suka. Kenapa sih harus disuruh pergi ke sungai Yordan? Kenapa tidak diperintahkan saja kepada tuannya untuk aku disembuhkan tanpa harus pergi ke sungai Yordan? Dengan kekesalan dan kekecewaan dia mengutarakan hal itu dalam hatinya. Tetapi ketika itu prajurit yang lain memberitahukan bahwa kenapa kau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa? Bukankah itu satu hal yang tidak sulit untuk kamu lakukan? Dan dengan keserahan hatinya, akhirnya dia tetap pergi ke sungai Yordan. Dan adik-adik, hal luar biasa terjadi ketika dia membenamkan tubuhnya sebanyak 7 kali dan Naaman memperoleh kesembuhan. Wow, luar biasa. Penyakit kustanya tidak lagi ada pada dirinya. Dia sudah sembuh, adik-adik. Nah, sukacita yang luar biasa Naaman peroleh dalam kesembuhan yang Tuhan berikan. Dan Naaman pergi menjumpai Elisa dan mengatakan kepada Elisa, Nabi Elisa, dia memberikan sesuatu yang berharga untuk sebagai ucapan terima kasih Naaman kepada Nabi Elisa yang telah melayani. Tetapi Elisa menolak pemberian dari Naaman. Elisa mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Nah, adik-adik, bukannya Nabi Elisa menolak berkat Tuhan melalui Naaman, tetapi Nabi Elisa seorang yang tulus, seorang yang benar-benar mau melayani dengan kesungguhan hatinya. Dia tidak mau menerima pemberian apapun atas apa yang dia berikan, karena dia tahu bahwa apa yang dia perbuat itu bukan hasil usahanya, bukan apa yang dia lakukan terhadap Naaman, tetapi itu semua karena kuasa Tuhan. Sungai Yordan memang tidak memberikan kesembuhan, tetapi yang memberikan kesembuhan adalah Tuhan Allah sendiri. Nah, melalui cerita firman Tuhan hari ini, Naaman mengakui bahwa kuasa Allah satu-satunya lah yang terbesar. Dia mengatakan bahwa Allah Israel adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menolong dia, dan dia akan memberikan korban bakaran atau korban sembelihan hanya kepada Allah yang disembah oleh umat Israel. Sekalipun dia bukan seorang yang berasal dari negeri Israel, tetapi Tuhan memberkatinya. Itu artinya Tuhan ingin supaya bangsa-bangsa lain di luar daripada bangsa Israel diselamatkan. Nah, adik-adik bisa mendapatkan hal yang sangat berharga melalui cerita firman Tuhan pada minggu ini. Naaman disembuhkan. Itu karena belas kasihan Tuhan. Dan hal yang paling utama adalah ketika Naaman taat kepada apa yang Nabi Elisa perintahkan, dia mau melakukannya. Disitulah Allah melihat Naaman dan mengasihi Naaman dan menyembuhkan. Nah, adik-adik, yang Tuhan mau dari kita adalah bagaimana kita mau taat. Taat itu apa sih? Taat itu dengar-dengaran. Taat itu mau menuruti perintah Tuhan.
Apa perintah Tuhan itu? Kita seringkali mendengar melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan guru-guru sekolah minggu. Kita diminta untuk mengasihi, kita diminta untuk menolong sesama kita diminta untuk saling mengampuni, mendoakan, memberkati. Itulah yang kita lakukan. Sehingga keadaan sesulit apapun, seperti yang aman alami, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Jika Tuhan berkenan untuk menyembuhkan, maka Tuhan menyembuhkan. Nah, adik-adik, kita juga pernah mengalami, mungkin kita sedang dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan sedih, susah, teman-teman menjauhi kita. Tapi ini yang selalu harus kita ingat, ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, Allah Bapa mengasihi kita, Roh Kudus memberikan kita kekuatan, sehingga sekalipun kita dalam keadaan yang sulit apapun, belas kasihan Tuhan akan senantiasa kita alami. Tapi dengan syarat, kita harus selalu taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga selalu ingin supaya kita orang-orang berdosa yang seringkali nakal, yang seringkali mungkin gak dengar-dengaran, melawan orang tua, Tuhan juga tetap mengasihi adik-adik. Kita datang kepada Tuhan dengan penyesalan, kita mau berdoa kepada Tuhan dan mau merubah kenakalan kita, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan belas kasihan. Nah, adik-adik, Naaman yang telah disembuhkan mendapatkan kemurahan kasih Allah, dan dia boleh sembuh dari sakit kustanya. Apa masalah yang kita hadapi saat ini, adik-adik? Adik-adik datang berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Adik-adik rajin berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ingat ya adik-adik, kita mulai merubah sikap kita. Yang tadinya pemarah jadi lebih sabar, yang tadinya suka ngelawan orang tua jadi dengar-dengaran sama orang tua, menuruti nasihat orang tua. Yang tadinya kita suka berkelahi sama saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, sama teman-teman di sekolah, sama teman-teman sekolah minggu, kita adalah orang yang mungkin seorang yang suka gampang sekali, cepat sekali marah dan cepat sekali putus asa, bahkan ketakutan. Nah, adik-adik, Tuhan Allah selalu menemani kita dalam keadaan apapun. Tuhan akan selalu menolong kita, ya. Jadi adik-adik, mulai hari ini belajar taat kepada apa yang Tuhan perintahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan kerjakan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita dapat saling menolong satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, dan itu hal yang sangat luar biasa bagi Tuhan. Nah, kalau adik-adik ingin mengalami belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, ayo belajar taat ya. Jangan ditunda, mulai hari ini dan seterusnya. Adik-adik selalu berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang telah firman Tuhan sampaikan kepada kita semua boleh kita perbuat, dan kita semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita angkat pujian buat Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi buat Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah menyertai kami, sehingga di minggu pagi hari ini kami boleh lagi berdoa, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, memberkati anak-anak sekolah minggu kami, memberkati guru-guru sekolah minggu kami, memberkati orang tua kami, memberkati kakak adik kami. Biarlah Tuhan, mereka semua tetap dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati studi kami, belajar kami, sekolah kami, walaupun kami masih belajar di rumah. Tuhan memberkati, beri hikmat, kepintaran, sehingga kami boleh mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk boleh tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan. Kami tetap memohon kepadamu Tuhan, beri kami kesehatan, sehingga kami boleh beraktivitas sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.